Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'atihi wa bi barakatihi ulumih bikum bidarina amin. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Ini sifat yang keempat daripada sifat salabiyah. Mana yang pertama itu adalah qiyam, dua pokok, tiga mukhalafal hawadisi, dan empat qiyamuhu bi nafsihi. Yang kelima itu adalah wahdaniyah. Nah, sebenarnya 5 sifat salabiyah ini adalah sifat lazim bagi wujudnya Allah Ta'ala, wujud mutlak, atau dia disebutnya furu daripada wujud. Karena wujudnya Allah Ta'ala itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhir. Itu yang disebut dengan mutlak. Kalau ada awal ada akhir, itu disebut dengan muqayyad. Sehingga Allah Ta'ala itu tidak mengalami tiada dan tidak berlaku tiada bagi zat Allah Ta'ala. Begitu juga bagi sifat-sifatnya. Nah, ketiadaan awal bagi adanya Allah itu dibahasakan dengan kata qidam. Sebenarnya qidam itu tanpa disebut pun sudah dipahami di dalam kata wujud yang tanpa awal. Tapi itu perlu dijelaskan karena li khatari ilmu tauhid. Karena bahaya di dalam tauhid, takutnya terlintas di benak seseorang bahwa ada awal bagi Allah. Maka dipertegas wujudnya itu tidak ada awal, maka tidak benar. Karena memang tidak ada awal, jadi Allah itu tidak mengalami tiada. Ketiadaan mutlak disebut. Kalau wujudnya itu sebutnya wujud mutlak, maka ketiadaan juga dinamakan ketiadaan mutlak. Tidak mengalami ketiadaan mutlak, baik ketiadaan awal maupun ketiadaan akhir. Nah, ketiadaan awal itu dinamakan qidam dan ketiadaan akhir dinamakan baqa. Jadi tiada awal di permulaan, kata tiada permulaan dan tiada akhir. Itu wujud aja. Gitu. Kemudian dari mana tahu akan adanya Allah? Allah ada. Jadi makhluk mau tahu mau enggak, Allah mau wujud aja. Wajib aja wujud. Mau percaya mau enggak, Allah mau wujud, wajib wujud. Seperti gini. Garam itu asin, ya kan? Setiap garam pasti asin. Orang mau percaya mau enggak asin aja, kan? Ngerti nggak percaya? Enggak usah percaya. Ini bicara fakta begitu, garam asin. Allah Ta'ala orang mau percaya mau enggak? Percaya. Nah, orang-orang yang percaya akan wujudnya Allah tidak serta-merta dia percaya.
harus ada bukti, fakta. Ente punya keyakinan, dasarnya apa? Gitu. Kalau nggak ada dasar, namanya taklid ya. Mana ada dasar? Ini dasar dari mana? Dasarnya apa-apa yang terjadi di luar upaya manusia dan upaya makhluk, maka itu murni Allah Ta'ala yang cipta. Kalau pesawat walaupun besar terbang, manusia yang cipta. Itu bukti bahwa manusia punya kemampuan buat ciptakan pesawat. Kalau Apollo walaupun jauh terbang melayang, manusia yang ciptakan dan bisa ditiru. Jadi hasil karya manusia itu bisa ditiru. Nah, terus apa buktinya? Ada bukti yang sederhana saja, capung. Nggak ada nggak orang yang bisa bikin capung? Nggak ada. Tapi dia bisa terbang. Nah, mungkin dia ada serta merta. Maka ini menunjukkan ada yang menciptakan, itu Allah. Ngomong. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah kasih contohnya. Bagaimana dia punya struktur tubuh, di mana jantungnya, di mana dia punya paru-paru, di mana dia punya usus, mulutnya di mana, kemudian tubuhnya di mana, dan seperti kecil banget. Jadi satu. Dan dia mengalami tiada. Kalau kita geprak mati, nah berarti dia mengalami tiada. Dan awalnya dia tiada. Capung mengalami tiada, awal tiada. Ini berarti Allah cinta. Nah, berarti dapat dimengerti. Istighra namanya. Disebut kias istighra. Dapat disimpulkan. Makhluk yang manapun dia mengalami ketiadaan awal dan ketiadaan. Kalau Allah tiada, tidak ada tiada awal dan tidak ada tiada. Beda kan? Karena beda, maka muncul mukhalafatul sifat yang keempat. Tapi mukhalafah iya beda dari seluruh sisi. Baru kemudian dibahas ada beda zat, beda sifat, dan seterusnya. Karena makhluk mengalami tiada, maka adanya dia butuh pada yang mengadakan. Ulang. Karena makhluk mengalami tiada, awalnya tiada, maka adanya makhluk butuh pada zat yang mengadakan. Tidak mungkin dia serta merta, sekonyong-konyong ada, kebetulan ada, tiba-tiba ada, nggak bisa. Ini pasti ada yang mengadakan. Oleh karena adanya makhluk butuh kepada yang mengadakan, maka berarti makhluk ini punya sifat kelaziman butuh. Sifat kelaziman itu butuh. Disebut dengan kepakiran. Butuh kepada zat yang maha. Nah, berarti Allah Ta'ala itu yang tiada diawali tiada dan tidak diakhiri tiada. Allah ini, kalau bahasa lainnya begini, tak diawali tiada, tak diakhiri tiada, disebutnya maha. Sang maha itu disebut maha karena tak ada batas. Yang punya kategori maha cuma Allah. Selain Allah nggak boleh dibilang maha. Berarti maha. Karena maha sempurna tentu kan, nggak ada awal nggak ada akhir. Bagaimana? Lengkap.
berarti Allah tidak butuh kepada makhluk. Nggak butuh. Adanya Allah nggak butuh makhluk. Sifatnya Allah nggak butuh makhluk. Makhluk yang butuh Allah. Butuh untuk diciptakan. Disebut dengan ni'matul ijad. Yang kemudian setelah diciptakan butuh dikasih panjang umur, butuh dikasih rezeki, butuh dikasih napas, butuh dikasih fasilitas. Itu yang disebut dengan ni'matul ijad. Gitu. Butuh kepada Allah dua nikmat, satu nikmat ijad diadakan, kedua butuh nikmatul ijad. Nah, karena Allah tidak butuh kepada makhluk, tanpa makhluk pun Allah, tanpa makhluk pun Tuhan, maka muncullah qiyamuhu binafsi. Jadi qiyamuhu binafsi itu sifat kemahaan yang tak membutuhkan siapapun. Nggak butuh pada nggak butuh pada pencipta, karena Allah itu bukan diadakan, Allah itu ada. Zat yang ada. Bukan pula Allah itu sifat. Kalau sifat masih membutuhkan zat. Allah itu zat yang tidak butuh kepada manusia. Jadi Allah itu nama sebuah. Allah itu nama bagi zat. Jadi yang disembah itu bukannya nama, tetapi zat. Zat yang mempunyai nama Allah. Zat yang mempunyai nama Allah, yang tidak butuh kepada makhluk. Saya ulangi, zat yang punya nama Allah, yang tidak butuh kepada makhluk, bukan sifat. Tuhan itu bukan sifat. Bukannya ungkapan sebuah nama semata tanpa ada fakta zat. Ada zat yang punya nama. Maka karena Allah tidak butuh kepada makhluk dan Allah Ta'ala zat bukannya sifat, maka dinamakan apa? Qiyamuhu binafsi. Yang seperti ini tidak ada kecuali hanya satu, Allah Ta'ala. Maka disebut wahdaniyah. Jadi antara wujud kidam maka mukhalafah al-hawadits qiyamah wahdaniyah ini ada keterkaitan. Dipahami gitu? Baru kita wa qiyamuhu ta'ala binafsi. Ada qiyam bin nafsi, ada qiyam bil ghair. Kalau dibahasakan kan berdiri sendiri gitu ya. Kayak orang berdiri pakai tungken. Kalau nggak ada tungken dia jatuh. Makanya disebutnya qiyam bil ghair. Kalau qiyam bil ghair itu hakikatnya dia muhtaj, dia fakir. Kalau nggak ada tongkat, nggak ada tongkat dia pasti jatuh. Kalau yang bisa mampu berdiri sendiri mah tanpa tongkat gitu. Ini melihat dari kata binafsi. Kalau pakai tongkat berarti butuh kepada yang lain. Dan disebutnya qiyam bil ghair, qiyam bil ghairi gitu. Kalau tidak butuh kepada tongkat, dia memang mampu berdiri. Maka disebutnya qiyam binafsi. Tapi pengertiannya bukan begitu, itu sebagai bentuk gambaran dari sudut bahasa. Dari pengertian di sini ayat tauhid. Jadi qiyam binafsi itu istilah tauhid, nggak bisa dipahami lewat bahasa. Sebab likulli qaumin istilah. Setiap kaum itu punya makna istilah masing-masing. Apa maksudnya? Dua. Satu, la yaftaqiru ila mahallin. Allah tidak membutuhkan tempat. Maksudnya mahallin zat. Allah tidak butuh tempat.
Gini, yabtakiru itu kata dasarnya pakrun. Pakrun itu maknanya kasru zohri atau az-zohrul munkasir. Zohru itu tulang belakang, tulang ekor, tulang ekornya patah, itu pakir namanya. Ada orang kena penyakit saraf kejepit, pas di bawah itu tunggir saraf kejepitnya, dia harus dioperasi. Kalau dioperasi itu 50-50, bisa selamat bisa enggak. Ketika gagal operasi, maka dia akan mengalami lumpuh selamanya. Bagaimana orang lumpuh? Lumpuh itu orang senantiasa butuh ditolong. Jalan dibantu, kamar mandi dibantu, kamar tidur dibantu. Dia kan butuh sama orang, jadi butuhnya selama-lamanya. Orang fakir, makanya ada miskin, ada fakir. Kalau miskin itu orang yang punya penghasilan namun tidak terpenuhi kebutuhan, butuh sehari 100.000, penghasilannya 50.000 atau 70.000. Nah, ada penghasilan tapi tidak terpenuhi. Kalau fakir itu orang yang tidak penghasilan sama sekali ataupun di bawah setengah dari kebutuhan. Dia butuh 100.000, nggak ada 1.000 pun nggak ada. Nah, itu fakir, memang sangat butuh. Kemudian atau dia dapatnya 25.000 di bawah setengah. Kalau setengah masih miskin namanya. Tapi kalau udah di bawah setengah namanya fakir. Fakir itu sangat nggak bisa lepas. Disebutnya itu luzumul hajah. Disebut fakir itu namanya, lazimnya fakir itu mulazamatul hajati, orang yang senantiasa butuh. Sifat itu senantiasa butuh kepada zat. Sifat tidak bisa pisah. Contoh sesuatu yang berkesinambungan butuh adalah sifat. Sifat itu berkesinambungan butuh kepada zat. Tidak ada sifat yang bisa berdiri sendiri. Makanya sifat itu tarifnya maqam bil ghair. Dan zat itu maqam bin nafsi. Dia bisa berdiri sendiri. Alhamdulillah. Sifat itu apa? Maqam bil ghair. Kalau zat maqam nafsi. Kenapa disebut maqam bil ghair? Sebab dia nggak bisa. Misalnya ini, pedas nggak bisa tanpa cabai, manis nggak bisa tanpa gula, panas nggak bisa tanpa api, karena dia berlazimah. Disebut dengan. Nah, yang butuh senantiasa kepada zat itu namanya sifat. Maka dikatakan la yatakiru ila mahallin. Maksudnya berdiri sendiri itu Allah tidak butuh kepada zat. Pengertiannya dari kata la yafikiru ila mahallin, pengertiannya Allah itu adalah zat dan bukan sifat. Allah itu bukan sifat. Sifat ketuhanan. Kenapa begitu? Bab paham ketuhanan selain Islam menganggap bahwa Tuhan itu sifat yang bisa singgah ke benda. Bisa singgah ke benda. Misalnya gini, mereka tahu itu benda, bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan. Cuman karena Nabi Isa itu disinggahi sifat Tuhan, maka dia dapat Tuhan. Oke.
disinggahi sehingga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Gitu. Makanya kemudian, Siddhartha Gautama dalam bentuk rupa manusia, kan? Sang Hyang Wijiwasa atau Wisnu atau apalagi itu Buddha, ya betulnya bentuk orang, dia tahu itu orang, cuman di situ ada sifat Tuhan, maka dianggap itu. Nah, pemahaman yang muncul dari sebuah anggapan bahwa benda-benda yang sakral itu karena ada sisi ketuhanan, maka dinamakan al-israku, mensekutukan Tuhan. Jadi ketika mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sifat yang butuh kepada zat, dia tidak bisa berdiri sendiri, kan? Kalau sifat mah dia berdiri butuh kepada zat. Nah, akhirnya zat tersebut adalah salah juga. Jadi ada duren, ada roti rasa duren. Roti rasa duren bukan duren. Ya, ini duren nih, ini duren. Kenapa? Karena rasanya sama. Bukan duren, ini mah roti. Roti rasa duren. Ada Tuhan, ada sesuatu rasa Tuhan gitu. Paham ya? Jadi bukan ada Tuhan. Nabi Isa bukan Tuhan, tapi dia ada rasa Tuhan. Karena Allah Ta'ala berikan sebuah kemampuan sedikit untuk bisa menghidupkan orang mati. Sebenarnya itu kemampuan Allah. Dan Allah berikan. Nabi Isa sendiri nggak mampu sebenarnya. Allah berikan. Itu di luar konteks sabab musabab namanya. Apa pakai sabab? Keluar dari hukum adat, maka disebutnya kharikul adat, maka disebutnya mukjizat. Nanti ya, Nabi Musa bisa membelah laut, nggak dibilang Tuhan. Itu namanya tahafut namanya. Jadi kerancuan dalam berpikirnya Nasrani. Nabi Saleh dia punya ontaknya bukan lahir dari ibunya, dia lahir dari batu. Nggak ada yang disebut batu Tuhan. Ontak Tuhan. Dan Muhammad bisa belah bulan pada Tuhan. Jelas lah. Jadi bahasa ilah mahalin untuk mengkanter semua pemahaman yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sifat yang bersemayam pada diri manusia. Bersemayam pada batu. Itu yang kemudian muncul agama-agama animisme yang mempercayai batu, pohon buat sesembahan. Ya, orang Indonesia zaman dahulu kala dia punya pemahaman animisme karena dianggapnya dia punya kekuatan. Musyrik akhirnya. Nah, datangnya Nabi Muhammad untuk membersihkan itu, bukan ini. Tuhan itu bukan begitu. Nanti akhirnya menyatu pada diri seseorang, dia punya kekuatan, akhirnya dia disembah. Manusia yang disembah. Dikasih subuhan ya. Jadi orang dulu ancak namanya ancak. Kasih subuh. Kalau orang punya kelebihan, kasih subuh juga. Kemudian subuhnya rokok sama kopi. Subuhannya apa? Rokok sama kopi. Keris, batu, cuma. Jadi muncul kemusyrikan. Maka dikanter dengan kemusyrikan dengan ya muhabbin nafsi. Nah, terus kalau ada orang yang ada disebut dengan paham hulul. Ya, paham hulul itu menunggaling Gusti. Apa? Ittihad. Ittihad itu ada dua. Ada hulul, ada ittihad, itulah.
Kalau pemahaman yang mengatakan bahwa Tuhan bersemayam pada tubuhnya, maka itu pemahaman yang keluar dari konteks wahdaniyah. Tuhan bersemayam pada tubuhnya. Itu salah yang gitulah. Keren bener loh. Seperti gini, Syekh Abdul Qadir Jailani masuk ke dalam tubuhnya. Syekh Abdul Qadir mah wali bang, wali juga milih-milih kali. Hah? Gua aja yang bukan wali gua milih-milih. Modelmu gua kan nemenin. Masa wali senang sama lu? Masuk Syekh Abdul Qadir ngomong. Ada setan yang mengaku-ngaku sebagai Syekh Abdul Qadir. Lu jangan kesurupan Syekh Abdul Qadir, lu sekalian kesurupan Nabi Muhammad sekali. Lu tarik Nabi Muhammad kan, atau kesurupan Jibril. Kesurupan Tuhan itu maksudnya tuh, itu kesurupan Allah. Mau sering tuh. Kalau itu tuh Imam Hallaj yang mengatakan mabil jubbah illallah. Itu majaz bil hasbi. Jadi kalau ada para aulia yang ucapannya seperti keluar dari syariat, maka perlu ditakwil. Sebab mereka dalam keadaan sotohat, dalam keadaan jazbah, lagi majrum, dalam keadaan dia tidak sadar. Jadi pada saat itu dia tidak tertaklid. Jadi ucapannya perlu ditakwil karena bahasa majrum. Itu kalau ma'fil jubbah illallah, takwilnya ma'fil jubbah illa Abdullah, ada Abdulnya di itu. Majaz bil hadab namanya, membuangkan. Dia orang sufi, orang bertauhid. Maka tauhidnya sama Allah terlalu dekat. Tauhidnya sama Allah terlalu dekat. Kalau orang masih merasa ada aku, dia belum bisa bertauhid. Sebab konsep tauhid itu konsep ketuhanan atau konsep tauhid itulah konsep cinta. Apa itu cinta? Cinta itu mentiadakan diri hanya untuk orang yang dicintai. Ngapain aja ingatnya sih pula. Gitu. Jadi dirinya aja tidak ada aku, yang ada dia. Jadi dalam diriku ada engkau, dan pada dirimu ada aku. Aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Engkau dan aku satu. Itu konsep cinta namanya. Orang yang jatuh cinta kan nggak mikirin dirinya, mikirin dia aja. Gitu. Handphonenya juga penuh foto dia semua, kan? Dengan cinta. Ada yang ngirim surat tulisannya I love you segitu doang. Ini surat udah 7 tahun. Kan dibuang-buang, lihat lagi. Taruh dalam kitab. Insyaallah. Insyaallah. Karena yang ada dia. Tuhan sama Tuhan tuh. Sehingga saat terjadi kasmarannya Siti Zulaikha pada Nabi Allah Yusuf, jadi mara'at syai'a illa tunadi ya Yusuf. Tidaklah ia melihat sesuatu, melainkan dia akan panggil Yusuf. Jadi laki-laki yang mana saya bilang, Yusuf, gue mau Udin gitu. Yusuf aja lu, Yusuf, mana Yusuf? Amat saya mah. Yusuf sini Yusuf. Makil. Jadi semuanya Yusuf. Itu cinta. Jadi dirinya tiada, yang ada orang yang dicintainya. Ada para aulia yang dirinya sudah tiada. Jadi wujudnya dia itu sebagai hijab antara dia dan Allah. Jadi ketika orang sudah memasuki pada tahap betapa dekatnya dia dengan Tuhan, maka dia bukan mentiadakan aku, yang ada hanyalah engkau, bahkan mentiadakan wujud. Ana tiada. Anda tidak punya kemampuan, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga, tidak haula, tidak kuwata, bahkan la mawjud ilmu. Yang wujud cuman Allah. Yang begitu mah wali.
itu bukan manunggaling Gusti, bukan Tuhan bersemayam pada tubuhnya, tapi seorang wali yang sedang kerasukan Tuhannya karena dia tenggelam di dalam lautan tauhid, tenggelam di dalam bahrul mahabbah, ya, tenggelam di lautan cinta kepada Allah sampai dirinya tiada, rasanya tiada, karena wujudnya aku adalah hijab antara aku dan dia. Karena yang bersifat wujud sesungguhnya adalah dia itu Tuhannya. Yang bersifat wujud yang sesungguhnya adalah Allah. Aku bersifat tiada. Balik lagi. Jadi layak takiru ila mahal, untuk mengkanter semua pemahaman bahwa Tuhan adalah sifat yang bersemayam pada makhluknya. Tapi Allah zat yang apa? Zat yang bersifat qidam, bersifat itu zat yang bersifat mukhalafah lil hawadis. Karena Allah Ta'ala bersifat qidam, maka wala mukhassis, ay la yabtakiru ila mukhassis. Mukhassis itu mujid, yang menciptakan. Allah tidak butuh pada yang menciptakan. Karena Allah tidak. Jadi wala mukhassis ini menguatkan daripada dalil qidam terkait dengan qidam. Sama pencipta aja nggak butuh siapa-siapa, orang cukup. Jadi qiyam binafsi itu dengan bahasa lain al-ghinal mutlak, cukup. Kalau ada orang kaya kan, dia cukup karena duitnya banyak, tapi dia butuh sama orang susah buat bersihin sampah, buat guntingin taman, ya kan, buat ngepelin rumah, dia butuh sama orang susah. Jadi di satu sisi dia cukup karena duitnya banyak, tapi di sisi lain dia butuh. Maka yang sebegini, yang seperti ini, masih jadi kayaknya itu ada batasnya. Disebutnya al-ghinal muqayyad. Maksudnya apa? Kalau orang butuh sebagian, tapi di sisi lain dia kaya, jadi kaya di satu sisi, tapi dia butuh di sisi lain. Separuh namanya kayanya. Maka disebutnya al-ghinal muqayyad. Kalau Allah Ta'ala itu al-ghinal mutlak, nggak butuh apa, nggak dihitung sama sekali. Jadi proses itu fa'ilun yujidu atau al-mujidu. Yang butuh itu makhluk. Yang butuh itu sebenarnya makhluk kepada Allah. Ada orang pengemis datang ke rumah orang kaya, pengemis datang ke rumah orang kaya. Dia harus bisa menempatkan profesinya. Kalau profesi sebagai pengemis, maka pakaiannya harus pakaian pengemis, kembang camping gitu, dan jangan pakai minyak wangi. Dia harus bawa apa? Pengemis itu harus bawa apa? Dia pakaian kembang camping harus bawa apa? Dan dia harus nggak boleh mandi 3 hari. Biar apa? Jangan mandi mulu pengemis. Muka pucat. Dan salamnya harus diatur. Assalamualaikum. Gitu. Jangan. Assalamualaikum. Nanti nggak dapat duit. Jadi pengemis itu salamnya harus beda dengan salam ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum lulus jadi pengemis. Kalau memang kau sebagai pengemis yang butuh sama orang kaya, kau harus merendah rendah. Tunjukkan sikap
ucapan, bahasa tubuh, orang susah. Nanti tuan rumah keluar, nggak usah pakai nanya, ngelihat ente aja dia bakal kasih dari luar. Assalamualaikum. Ada pengemis lah gitu. Jangan pakai dasi. Assalamualaikum. Pas buka pintu, gua pakai dasi. Bohongan itu, bohongan. Akhirnya nggak dibagi. Paham ya? Nah, kalau datang ke orang kaya harus jadi pengemis. Maka digaji duit, baru bagi duit. Nah, Allah ini Al-Ghaniyul Mutlaq, Maha Kaya. Si hamba harus muftaqir. Antumul fuqara. Allah Ghaniyun wa antumul fuqara. Allah bilang, kalian ini semua orang fakir. Ente ngemis sama anak. Ente ngemis sama anak. Nah, orang kaya, ente ngemis. Itu orang fakir. Aneh yang bikin ente fakir. Sini datang. Sekaya apapun itu minta. Tapi syarat mesti bisa mantesin. Udah fakir kagak pantes. Mantesinnya gimana? Lu jangan sombong gitu. Udah fakir mau ke Allah punya sifat sombong, makanya doanya nggak mustajab. Itu nggak bisa mantesin jadi orang fakir. Nah, ya. Mesti nurut, mesti patuh. Kalau orang susah, itu takabur. Ini salamnya, Assalamualaikum. Duduk. Mana sih tuan rumah? Udah lapar banget ini. Udah 3 hari 3 malam belum makan. Duduk. Lama banget. Gue tampol juga nih, begitu. Masa minta-minta begitu lagunya? Yang begitu. Perumpamaan ya sama Allah Ta'ala, jangan pernah ada sombong seumur hidup. Apapun kelebihan yang Allah berikan, jangan sedikit pun punya sifat sombong selama-lamanya. Jangan sampai terbiasa dan akhirnya susah hilangnya. Karena itu maksiat. Panggilnya maksiat permanen atau maksiat online. Ya, tahu nggak maksiat online? Dia tidur aja dia tulis dosa gitu. Tidur. Maksiat terus gitu. Karena dia ada kibir. Jadi ada kibir pikul B. Dosa terus kan maksiat. Jadi online, malaikatnya begini terus. Nggak berhenti nih orang maksiatnya. Ada rasa lebih dari seseorang. Itu baik dalam hartanya atau dalam jabatan, pangkat, kedudukan, keturunan, ilmu dan lain sebagainya. Ada rasa. Meninggal membawa maksiat. Jadi orang semuanya cium tangan sama dia bolak-balik karena kan kiai panggilnya, kan? Udah kiai itu. Ngajiin kuburnya juga 100 hari diajiin kuburnya. Saat meninggalnya membawa takabur, maka matinya suul khotimah gitu. Jadi setiap orang yang mati dalam keadaan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin, maka itu orang meninggalnya suul khotimah. Cuman itu namanya suul khotimah sugro. Kalau suul khotimah kubro, meninggalnya dalam keadaan kufur, tidak membawa iman kubro, dalam keadaan maksiat, suul khotimah sugro. Karena ada dosa yang kebawa mati, yang belum sempat ditinggal dan ditaubatkan sampai ke bawah mati. Satu jam lagi cukup nggak buat mandi, ya, buat makan? Kan belum pada makan kan? Ya, cukuplah.
Jadi itu kalau dipahami akan paham sampai sifat berikutnya. Kalau itu tadi dipahami baik-baik, maka ente baca akan sama sampai wahdaninya. Wahdaninya tapi dibaca aksan, pahamnya begitu. Kalau dibaca aksan, kalau kita sampai jam 11:30 akhirnya nggak makan, nggak mandi, nggak ngopi, nggak ngerokok, akhirnya nggak sholat Jumat ya. Nah, ya, waktu 1 jam buat persiapan sholat Jumat. Minggu ini anak barangkali tidak setelah Ustaz Rashid ya Ustaz Rashid juga kemungkinan ke depan minggu berikutnya setelah sholat Jumat anak akan mengisi lagi, tapi dengan kitab yang berbeda. Anak pengen ada kitab-kitab tipis, satu fan ilmu sekali hatam, ngaji sekali hatam aja, tapi tipis-tipis. Misalnya ilmu makulat sekali ngaji aja, ilmu wadok misalnya kan, sekali ngaji aja, nah, tipis-tipis. Kalau tebal kan kayak gini lama, tapi dia akan menjadi kunci pembuka untuk kitab-kitab yang lain. Kan biasanya naik Kemis ya, Kemis sama Sabtu. Berhubung anak lagi ngurusin pesantren di Bogor dan bangunan, dia nama Sabtu Minggu juga nggak bisa. Jadi jadwal yang biasa Sabtu Minggu, aku tarik Jumat aja, kan sama intinya ngaji-ngaji juga. Ya. Jadi sebelum Jumat misi, nanti setelah Jumat misi. Pengen sih kitabnya berbeda. Untuk sementara kitab ini dulu. Ya. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarahum. والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا بانكسار منا بالمصطفى الرسول الله كل سور صلى وسلم